Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Peziarah. Karya penyelamatan Allah selalu diwartakan melalui orang-orang yang ditunjuk dan diutusnya untuk menyampaikan kabar sukacita sampai kedatangan putranya ke tengah-tengah kita. Tetapi seringkali kita tidak menanggapi, bahkan cuek dengan mereka yang diutus untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi sarana yang menyadarkan hati kita tentang bahayanya dosa atau ketidaktaatan kita terhadap apa yang disabdakan Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan menguatkan kami dalam menyiapkan kedatangan Putramu yang tunggal. Semoga kami layak mengabdi kepadamu dengan hati yang murni. Bantulah kami di dalam menyiapkan kemurnian hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang hendak lahir kembali di dalam hati kami, untuk menjadi dasar dan kekuatan hidup kami di dalam menghadapi persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, semoga kasih Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Pada bacaan pertama kita mendengarkan begitu banyak nabi utusan yang diutus untuk mewartakan keselamatan. Ia menggunakan bangsa pilihan sebagai sarana untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Allah menggunakan bangsa pilihan mau mengatakan bahwa Allah lah Sang Penebus, Allah lah yang Maha Kudus. Dialah yang patut kita sembah, Dialah yang patut kita dengarkan. Melalui bangsa pilihan kita sadar betul mestinya bahwa barang siapa mendengarkan dan mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan, ia akan memperoleh keselamatan. Hanya seringkali kita kurang mengerti, kurang memahami rencana karya penyelamatan Allah. Kita tahu bahwa sebagai manusia memiliki kelemahan yang seringkali membuat kita jatuh semakin dalam di dalam kesalahan kita. Tetapi kita seringkali tidak menyadari, ketika dievaluasi justru merasa diri paling benar. Ketika ada orang menunjukkan kesalahannya, justru kita mencari kesalahan orang itu. Mari kita belajar dari bangsa pilihan. Mereka yang taat, mereka yang setia masuk di dalam tanah terjanji. Tetapi bagi mereka yang selalu terus-menerus ingin mengatur Tuhan, mempertanyakan rencana Tuhan, akhirnya semuanya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tanah terjanji. Bukanlah sebuah hukuman, tetapi ini adalah pilihan bebas. Jika engkau ingin selamat, maka hidupilah dan jalanilah apa yang kalian imani. Dan jika tidak, maka tanggunglah konsekuensi dari perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana seseorang yang tampil sebelum kedatangan Yesus. Tak ada seorang nabi yang lebih besar daripada Nabi Yohanes. Yohanes adalah penyambung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia yang mengajak kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, menyiapkan kemurnian hati kita agar kita sungguh dipantaskan di dalam menyambut kelahiran kembali Tuhan kita Yesus Kristus.
Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, ia mau mengatakan kepada kita semua bahwa Dia yang akan datang ialah Raja Sang Immanuel. Dialah yang akan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Perayaan Natal hendak kita rayakan, yang hampir setiap tahun kita ulang. Tetapi hari ini kita diingatkan sebagai orang beriman, meskipun di dalam kesederhanaan, di dalam kesulitan, di dalam keterbatasan untuk menyambut kedatangan Sang Immanuel, kita diajak untuk terus berani belajar memurnikan diri, menjadi Yohanes masa kini, menjadi sarana pewartaan penyelamatan Allah, menyiapkan jalan dan pewarta di dalam datangnya Sang Penyelamat di dalam kehidupan dunia ini. Kita bisa menjadi Yohanes masa kini dengan tetap mempromosikan gaya hidup sehat, mengajak sesama kita untuk tetap mematuhi 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Seruan ini janganlah kita bosan, janganlah kita menjadi lesu ketika banyak orang tidak mau taat dan setia dengan apa yang disampaikan. Tetapi kalau Tuhan memakai kita sebagai sarananya, mari kita belajar untuk mengatakan ya. Dengan mengatakan ya, kita sudah menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita di dalam pewartaan akan membuat kita semakin berbahagia. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebuah kemurnian hati dituntut di dalam menyambut datangnya Sang Immanuel. Dan kemurnian hati itu dapat ditunjukkan di saat kita menghidupi dengan benar, tepat, dan tulus apa yang kita imani. Karena orang beriman bukan memprovokasi, tetapi mewartakan kedamaian bagi semua orang. Barang siapa mendengar, hendaklah ia mendengar, dan barang siapa melihat, hendaklah ia melakukan yang benar. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.